Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kang Cep Channel. Pada kesempatan ini masuk ke episode 21. Kita akan membahas sedikit ya persiapan-persiapan yang kita harus siapkan, yang perlu kita ilmui kembali, yakni berkaitan dengan persiapan bulan Ramadan. Nah, Ramadan itu sebentar lagi. Kemarin 11 hari, berarti sekarang 10 hari lagi. Nah, lantas apa saja persiapan-persiapan yang perlu kita siapkan untuk menyambut Ramadan? Ya, analoginya seperti ini. Ketika kita kedatangan tamu, misalnya pejabat, gitu ya, atau teman dekat, atau siapapun, pasti kita mempersiapkan segala sesuatunya. Kita beli untuk jamuannya, kita siapkan tempatnya yang terbaik. Nah, kenapa bulan Ramadan perlu kita siapkan? Karena kita tahu keutamaan yang begitu banyak di bulan Ramadan. Ya, kita kemarin sudah dibahas ya di episode 20 ya. Silakan yang penasaran bisa dibuka di episode 20 yakni keutamaan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, persiapan yang harus disiapkan ya, minimal ada 4 atau 5 mungkin ya. Yang pertama adalah persiapan jiwa kita, hati kita. Nah, bagi orang yang beriman ketika Ramadan datang itu, maka dia akan senang karena tahu keutamaan Ramadan itu. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalaulah umatku tahu Ramadan itu sangat utama gitu ya, ada keutamaan-keutamaan yang penting, maka umatku itu akan menginginkan setahun itu bulan Ramadan semuanya ya. Itu yang pertama, hati begitu ya, jiwa ya. Yang kedua adalah fisik kita, jasad kita. Nah, kita siapkan fisik kita agar sehat walafiat ya. Kita atur pola tidur kita, pola makan kita, jangan berlebih-lebihan begitu ya. Olahraga kita atau aktivitas fisik kita begitu. Terus kita siapkan juga yang ketiga adalah amalan-amalan yang bisa kita mulai lakukan begitu ya. Terus persiapkan ilmu juga gitu ya. Ilmu ini penting karena ketika amalan tidak diiringi dengan ilmu bisa saja tertolak. Ambil contoh, lagi semangat nih sholat subuh, maka dia lakukan 8 rakaat, boleh? Tidak, begitu ya, karena tidak ada contohnya dan itu melanggar, gitu ya. Terakhir adalah persiapan harta. Nah, ini relatif, mangga, gitu ya. Untuk apa harta? Untuk kita menyambut Ramadan. Infak perlu harta, ya. Kita beli tajil perlu harta, gitu ya. Kita bersodakoh, ya. Kalau mau dengan harta boleh, begitu. Nah, lantas kita yang pertama tadi ya, hati, kedua fisik, ketiga amal, ya, keempat ilmu, kelima harta. Nah, kita akan bahas yang pertama yang berkaitan dengan hati. Nah, dalam hadis yang pertama ya, para ulama menyampaikan innamal a'malu binniat. Segala aktivitas yang kita lakukan berkaitan dengan niat dan niat itu ada di dalam hati, gitu ya. Bahkan dalam sebuah keterangan hadis ya disebutkan bahwa Allah itu akan mengampuni orang-orang ya di bulan Ramadan kecuali dua hal. Yang pertama adalah orang yang syirik begitu ya. Dan yang kedua adalah orang yang dia itu memiliki permasalahan dengan sesama manusia begitu ya. Nah, maka dengan itu hal yang pertama yakni hati ini memegang peranan penting. Bahkan amalan kecil kalau dia hatinya siap ya melaksanakan ikhlas karena Allah, itu amalan di sisi Allah sangat berat, sangat luar biasa ya. Ambil contoh para ulama pernah menyampaikan bahkan sering menyampaikan ada kisah seorang PSK
ya, pekerja seks komersial kalau sekarang, kalau bahasa dulu ya pelacur lah gitu ya. Pelacur ini dia sudah bekerja begitu ya, pulang kerja ya. Kerjanya di mana? Di puskesmas ya. Apa itu puskesmas? Pusat kesenangan emas-emas gitu ya. Walaupun tidak emas saja ya, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang muda juga ada gitu ya. Nah, ketika dia berjalan, dia menemukan ada seekor anjing yang sedang kausan. Ya, terlihat dari fisiknya, lidahnya menjulur keluar. Akhirnya apa? Si wanita pelacur tadi mengambil air di sumur dengan sepatunya, gitu ya. Dan beberapa kali setelah diminumkan, akhirnya si anjing ini pergi, nggak lewat saja ya. Karena kan anjing namanya juga ya, tidak berterima kasih, lewat saja gitu. Akhirnya setelah berjalan kembali, tibalah ajalnya ya. Dan dikisahkan ya, pelacur ini akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini diperdebatkan ya oleh pejabat saat itu ya. Kalau tidak salah presiden pertama begitu ya, Presiden Soekarno. Nah, bertanya pada ulama ya, dan ulamanya ini eksak juga. Kenapa kok seorang pelacur cuman memberikan minum ke seekor anjing dia bisa masuk surga? Nah, maka si profesor ini, ulama ini menjelaskan kepada Pak Presiden gitu. Karena amal wanita ini ikhlas gitu ya, tidak mengharapkan imbalan. Ah, saya menolong ini seekor anjing ini ikhlas, dan keikhlasan itu bisa menjadikan si pelacur itu ya diterima taubatnya ya. Dalam hal ini begitu ya, dia dimasukkan ke surga ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Kalaulah video ini bermanfaat, silahkan like ya, komen, subscribe, dan share. Saya Kang Cep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.